Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang kembali berada di hutan pinus Desa Motilango, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Di sini sepi banget karena kita datangnya masih pagi-pagi dan belum ada orang di sini kecuali mereka-mereka yang semalam camping ya. Tadi kalau kita lihat di tempat parkir ada sekitar 3 mobil yang terparkir di sana, barangkali mereka yang camping malam ini ya, tadi malam ya. Dan hutan pinus ini sebenarnya masih baru ya, belum lama ini dibuka, kurang lebih masih baru 3 bulanan gitu ya. Dan bagusnya adalah tempat sini sangat sejuk dan cukup digandrungi oleh anak-anak muda ya. Kita coba lihat dari atas ini. Ya, ini dari tempat puncaknya. Masih sederhana sebenarnya, masih perlu dipoles lagi. Tapi sudah cukup bagus. Kenapa di Gorontalo tempat ini menjadi spesial? Karena di Gorontalo itu dikenal dengan kota yang panas ya, karena disekelilingi oleh pantai dan gunung-gunung yang tidak memiliki hutan. Itu sebabnya kenapa tempat ini sangat disukai, karena nuansa yang diberikan itu nuansa yang benar-benar baru, yaitu tempat yang sejuk gitu ya. Ya, kalau kita coba lihat ya teman-teman sekalian, ternyata insecure itu sumber asalnya itu justru dari rumah, itu justru dari keluarga, itu justru dari tempat di mana seseorang itu tumbuh dan berkembang. Seseorang yang insecure di dalam psikologi itu seringkali diartikan dengan seseorang yang tidak memiliki kualitas harga diri yang baik, ya. Sehingga karena dia tidak memiliki kualitas harga diri yang baik, dia membutuhkan validasi, penilaian dari orang-orang di sekitarnya bahwa dia itu baik gitu. Hingga akhirnya kemudian dia melakukan beberapa hal, entah itu yang berbau sensasional atau tidak, atau yang biasa-biasa saja, dalam rangka untuk mendapatkan validasi itu dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan bentuk insecure ini banyak ya. Ya, seringkali sudah kita bahas kemarin, ada yang sifatnya insecure dengan badinya, dengan tubuhnya, ya, insecure dengan hidungnya, dengan kulitnya ya, dengan wajahnya ya. Hingga akhirnya kemudian ya kadang-kadang dia harus lebih sering menggunakan filter misalnya, hanya untuk bisa terlihat menarik pada orang lain gitu ya, untuk menutupi beberapa perasaan insecure-nya terhadap tubuhnya sendiri. Insecure juga tidak hanya tentang fisik ya, seperti kita bahas kemarin juga, insecure juga terkait relationship, terkait hubungan ya, hubungan asmara. Seorang yang insecure itu biasanya selalu merasa khawatir kalau pasangannya itu bisa saja bermain di belakang atau selingkuh, sehingga mau tidak mau dia setiap saat mencoba melindungi hubungannya itu dengan cara overproteksi terhadap pasangannya gitu. Kemudian juga insecure dari sisi status ya, yang akhirnya kita kenal sekarang ada istilah social climber ya. Dia suka foto dengan artis, dikit-dikit foto dengan orang besar. Bahkan hidupnya lebih banyak, postingan-postingannya lebih banyak dia tampilkan itu hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya itu berharga gitu, ketika berada dengan orang-orang yang terlihat memiliki kualitas prestisius tertentu gitu. Nah, tentu insecure ini bahaya ya. Di sisi lain, ini akan bisa mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang beresiko hanya karena untuk mendapat sebuah validasi dari lingkungan sosial. Ya, maka kalau misalnya hari ini remaja kita terjebak pada kompleksitas medsos itu sendiri ya, entah mereka menyalahgunakannya pada hal-hal yang sebenarnya justru merugikan mereka, maka kita coba kembali deh, kira-kira sejauh mana sih kontrol kita sebagai orang tua kepada para remaja gitu ya.
Orang tua di sini nggak harus orang tua yang melahirkan dan membesarkan aja, tapi kita selaku orang tua yang lebih dewasa tentunya, yang sudah mungkin berada di usia-usia dewasa, harusnya bisa memberikan contoh dan pengertian yang baik kepada mereka tentang cara menggunakan medsos yang bijak. Maka seperti yang kita bahas tadi, insecure ini tidak secara tiba-tiba hadir. Ini biasanya juga dibentuk oleh lingkungan ya, utamanya lingkungan orang tua atau keluarga. Anak-anak yang insecure itu biasanya adalah anak-anak yang kurang mendapatkan penghargaan di rumah ya. Kurang dihargai kreativitasnya, pendapatnya, pilihan-pilihannya. Karena orang tua mengembangkan cara pengasuhan yang otoriter. Sekedar informasi teman-teman sekalian bahwa pengasuhan itu intinya ada dua. Yang pertama adalah kontrol dari orang tua kepada anaknya, yang kedua adalah kasih sayang gitu. Nah, orang-orang yang cenderung memiliki pengasuhan otoriter adalah mereka yang lebih dominan pengasuhannya pada kontrol daripada kasih sayang. Sehingga apa yang terjadi? Ya mereka cenderung mengendalikan ya anak-anaknya ya, bahkan lebih banyak tidak memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk memilih untuk kepentingan dirinya sendiri, itu yang baik untuk dirinya sendiri. Bahkan tidak menghargai pilihan-pilihan anaknya gitu. Sedangkan orang-orang yang terlalu over memberi kasih sayang tapi tidak memberikan kontrol yang baik kepada anak-anaknya, ini adalah tipe orang tua yang cenderung permisif ya, cenderung memanjakan, cenderung memberikan kebebasan yang tidak terbatas gitu ya. Ketika anaknya melakukan kesalahan tidak diberikan konsekuensi gitu ya. Akhirnya kebablasan juga, anak-anaknya menjadi mudah dibully ya, karena tidak memiliki batasan yang jelas tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Akhirnya di antara teman-temannya dia bisa saja dianggap perilakunya nyentrik dan seterusnya. Nah sebaliknya, orang tua yang menggunakan pengasuhan dengan kontrol yang baik serta kasih sayang yang optimal, ini adalah orang tua yang cenderung otoritatif, atau demokratis ya. Maka kalau orang tua yang cenderung menyeimbangkan antara kasih sayang dan kontrol, ini akan bisa membuat anak-anaknya tumbuh dan berkembang dengan harga diri yang baik. Nah maka insecure ini sifatnya life trap ya. Dan life trap itu sifatnya memang tidak akan bisa hilang, tidak akan bisa benar-benar hilang dalam kehidupan kita. Karena dia namanya life trap, berarti dia sewaktu-waktu bisa akan muncul ya. Seperti halnya is the one syndrome ya, atau sindrom-sindrom psikologis lain. Ini sifatnya bisa saja akan muncul dalam satu waktu tertentu di saat kita tidak menghargai diri kita sendiri. Maka kemarin sudah saya singgung bahwa untuk bisa keluar dari insecure, kita harus bisa self love ya, mencintai diri kita sendiri. Nah mencintai diri kita sendiri ini bisa kita mulai dengan memperhatikan 4 hal ya. Hal yang pertama adalah fisik kita. Kita harus merawat diri kita ya, memastikan diri kita bersih ya. Bahkan kalau perlu kita skincarean gitu ya, hanya untuk bisa membangun rasa mencintai terhadap diri kita sendiri. Biasanya tuh ya, pada saat kita membersihkan diri ya, pada saat kita merawat diri kita dengan skincare dan seterusnya gitu ya, yang terasa adalah kita makin melihat ya tubuh kita, kulit kita, bentuk-bentuk diri kita ini sesuatu yang sangat menarik gitu ya, sangat penting untuk kita jaga gitu. Sehingga kalau misalnya kita udah menjaga fisik kita dengan skincarean, ya jangan lupa juga olahraga ya. Push up misalnya bagi laki-laki ya, atau jogging ya bagi perempuan, ya minimal 15 menit. Hal yang kedua juga yang tidak kalah pentingnya ketika kita mau self love adalah kita memaintain emosional kita. Nah, memaintain emosional di sini adalah bagaimana kita bisa bersikap asertif. Sikap asertif adalah bersikap terbuka terkait apa yang kita rasakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada umumnya nih ya, orang-orang yang insecure itu adalah orang-orang yang cenderung khawatir ya, mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan kegelisahannya, ketakutannya, kecemasannya. Maka kalau kita mau self love, jika kita takut, akuilah gitu ya. Terimalah perasaan itu. Lalu kita coba mengkomunikasikannya secara asertif kepada orang-orang yang kita percaya untuk bisa mendapatkan
pemulihan secara sederhana pada kesehatan mental kita, pada emosional kita. Dan yang juga harus kita perhatikan dalam self love terkait dengan emosi adalah bagaimana kita bisa menjaga sisi emosi kita dengan melakukan bernafas secara teratur. Misalnya kita menarik nafas 3 hitungan dengan melalui hidung, tahan 2 hitungan, lalu kita melepaskan pelan-pelan lewat mulut sebanyak 4 hitungan. Ini akan membantu kita membangun sikap mindfulness di dalam setiap keadaan. Dan kalau kita udah mindfulness atau memusatkan perhatian kita, emosi kita pada here and now, pada kondisi sekarang dan di sini misalnya, di situ juga maksudnya, maka kita akan secara pelan-pelan akan bisa lebih mencintai diri kita sendiri. Juga yang tidak kalah pentingnya dalam sisi emosional untuk kita cinta dengan diri sendiri adalah kita tidak mengingkari perasaan kita sendiri. Ya, biasanya kalau kita marah, bagi mereka yang insecure, mereka justru melakukan denial ya, atau penyangkalan. Padahal marah itu sesuatu yang manusiawi. Takut itu sesuatu yang manusiawi. Cinta itu sesuatu yang manusiawi. Jangan kita justru menyangkal itu semua. Terimalah, sadarilah, terima, lalu lakukan sesuatu untuk bisa menjaga kestabilan emosi kita. Selanjutnya adalah mencintai diri sendiri dengan hal yang ketiga ya, yaitu menjaga keseimbangan sosial kita. Orang-orang yang insecure biasanya sering merasa atau cenderung merasa kurang percaya diri di depan teman-temannya ya. Dia cenderung yes man gitu ya, cenderung iya gitu ya, nggak berani bilang tidak pada permintaan orang lain yang bahkan tidak bisa dia sanggupi gitu. Nah, untuk bisa mencintai diri kita di tengah kondisi sosial ya, atau kebutuhan sosial kita, yang pertama tetaplah terkoneksi dengan mereka yang menerima dan mencintai kita. Jangan berlama-lama dalam hubungan yang memiliki toxic relationship atau racun gitu ya, seperti mereka yang suka membuli kita, merendahkan kita. Kalau kita mau bertahan di situ hanya karena kita ingin diterima oleh mereka, ketahuilah Anda belum mencintai diri Anda sendiri ya. Kemudian yang selanjutnya juga yang harus dipertimbangkan dalam mencintai diri sendiri terkait dengan kebutuhan kita akan sosial adalah kita berani mengatakan tidak ya pada hal-hal yang itu bertentangan dengan rasionalitas kita, keputusan kita, penilaian kita, nilai dan norma kita, apalagi prinsip kita. Jangan khawatir ya teman-teman sekalian, karena kalau kita berani untuk tidak berlama-lama dalam sebuah hubungan yang toksik, kita akan bisa menemukan kok teman-teman atau lingkungan sosial yang cenderung lebih bisa menerima kita secara baik. Orang yang mencintai dirinya adalah orang yang selalu berusaha untuk menjaga stabilitas fisiknya, mentalnya, sosialnya, dan juga termasuk adalah spiritualnya. Kita adalah makhluk yang beragama, kita adalah makhluk yang mempercayai adanya Tuhan pemilik alam semesta gitu ya. Dan kita percaya kok bahwa agama itu bisa membantu kita memaintain ya struktur internal psikologis kita. Dan agama itu memberikan sumbangan yang sangat penting ya dalam kebutuhan kesehatan mental seseorang. Coba Anda bayangkan, khususnya Anda yang beragama Islam misalnya, coba Anda evaluasi lagi. Biasanya ketika Anda memiliki masalah, memiliki problematika kehidupan, atau diperdengarkan sesuatu yang sifatnya berita duka ya, atau berita buruk, kadang-kadang hanya dengan mengucapkan kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu langsung bisa menenteramkan perasaan kita secara langsung. Atau kalau kita berbuat salah atau berbuat kekhilafan gitu ya, ketika kita berucap astagfirullahaladzim, apa yang terjadi? Seolah-olah kita langsung merasa tenang gitu dengan kalimat itu. Maka di sini bermakna bahwa agama itu harus dihayati, bukan sekedar diketahui, bukan sekedar diamalkan, tapi dihayati. Apapun agama Anda, ketika Anda menghayati bahwasanya Anda melakukan kebaikan itu dalam rangka mendekatkan diri Anda kepada Sang Pencipta, menjauhkan diri Anda dari hal-hal yang bisa mencelakakan diri Anda dalam kehidupan sekarang maupun nantinya, secara tidak langsung Anda telah memaintain rasa cinta Anda kepada diri Anda sendiri. Bukankah
kita semua tidak ingin ya masuk ke dalam api neraka misalnya. Ya, orang yang tidak ingin masuk ke dalam api neraka adalah orang yang sangat mencintai dirinya sendiri. Dia nggak mau tangannya dibakar ya, disiksa dan seterusnya. Maka lakukan hal-hal yang diperintahkan di dalam agama kita masing-masing, karena itu merupakan bagian dari self love. Ada satu penelitian menunjukkan bahwa seseorang itu akan mengalami sebuah peningkatan life satisfaction atau kepuasan hidup ketika dia berhasil melakukan penyelesaian aktivitas yang bermakna. Nah, tentu perintah-perintah di dalam agama semuanya memiliki makna-makna yang sangat kuat ya, baik makna secara pribadi, makna secara hubungan kita dengan ketuhanan, maupun kita dan sosial kita. Maka teman-teman sekalian, yang satu ini jangan dilupakan ya. Jangan sampai kita malah berorientasi pada self love yang sifatnya fisik, sifatnya emosional, sifatnya sosial, tapi kita lupa yang satu ini nih, yaitu self love dalam bentuk spiritual, dalam kebutuhan spiritualitas kita. Nah, tadi kita sudah bahas ya tentang bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dan bagaimana kita melakukannya mulai dari aspek fisik ya, emosional, sosial, dan spiritual. Walaupun mungkin ini belum terlalu rinci ya, masih perlu untuk dijelaskan lebih lanjut lagi per setiap bagiannya. Namun mudah-mudahan ini bisa jadi pengantar yang baik untuk kita coba sama lakukan ya. Renungkan, lakukan, lalu kemudian coba kita hayati, sehingga mudah-mudahan kita makin terbentuk menjadi pribadi yang jauh lebih berkualitas lagi. Apakah Kak Temi atau saya sendiri benar-benar sudah lepas dari insecure? Enggak juga. Saya kadang masih insecure ya, apalagi kalau misalnya berada di lingkungan atau komunitas yang orang-orang itu cenderung lebih dominan, lebih berkualitas daripada saya. Misalnya di situ saya biasanya merasa seperti kayak kurang percaya diri dan seterusnya. Cuman bedanya adalah saya cepat menyadari itu, dan ketika saya sudah menyadari hal tersebut, saya segera bergegas untuk kembali mengingatkan bahwa saya juga ini berharga loh. Saya sangat berharga, mata saya berharga, hidung saya berharga, seluruh apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada diri saya semuanya sangat berharga gitu. Dan saya berharap teman-teman juga bisa seperti minimal ya, bisa melakukan hal demikian, karena makin kesini tuntutan dunia ini makin kompetitif ya, dan makin cepat perubahan-perubahannya. Kalau kita tidak bergegas, yang terjadi adalah kita dilindas oleh kecepatan dunia itu sendiri. Ya, akhirnya saya cuma ingin mendorong teman-teman, yuk mari kita self love diri kita ya, dengan menjaga fisik kita, menjaga stabilitas suasana hati kita, kemudian tetap terkoneksi dengan orang, mau berani mengatakan tidak pada hal-hal yang kita tidak setujui pada orang lain, dan yang paling penting juga adalah menjaga keseimbangan spiritualitas kita ya. Ingat bahwa tubuh dan jiwa ini saling menyatu, tidak saling terpisah. Oleh karenanya dengan kita menjaga salah satu atau bahkan kedua-duanya, ini akan sangat membantu kita dalam melalui hari-hari kita yang sulit. Namun ada yang bilang ke saya, tapi Kak, jadi jomblo itu nggak enak gitu ya. Tapi Kak, jadi orang yang kesepian itu nggak enak. Nah, kalau kita sudah melakukan self love dengan baik, biasanya kita akan secara tidak sadar menguasai how to master ourselves ya. Bagaimana kita bisa menguasai atau mengendalikan diri kita di saat kita sendiri. Ya, sebenarnya menjadi jomblo itu bukan sesuatu yang sifatnya naas ya. Tapi jomblo itu sebenarnya adalah cara kita mempersiapkan diri kita dengan baik. Karena ingat loh, pasangan itu bukan sumber kebahagiaan. Pasangan itu sebagai pelengkap kebahagiaan kita. Nah, bagaimana kita bisa mencari pelengkap kebahagiaan kalau dasarnya, pondasi kebahagiaan kita yaitu diri kita sendiri nggak terlalu bahagia? Maka kita perlu untuk membahagiakan diri kita sendiri dulu, yaitu dengan cara self love ya. Lalu kemudian setelah terbentuk self love yang baik, insecurity kita juga mulai berkurang ya. Kemudian kita pun bisa mencapai beberapa hal yang bermakna dalam kehidupan kita. Maka saatnya kita mencari pasangan yang bisa melengkapi kebahagiaan kita itu.